Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Farah Hibadilillah dari kelas Palembang, PGSD semester 5. Di sini saya akan memberikan penjelasan terhadap media ICT yang sudah saya buat. Dimulai dari halaman pertama, itu ada judul yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan ada tombol mulai. Dan di sini ada penjelasan kelas 3 tema 1 subtema 1 dan di bawahnya ada animasi-animasi dari hewan. Ini kita mulai akan masuk ke menu utama, di mana di dalam menu ini terdapat opsi identitas, profil, tujuan, dan juga materi. Kita masuk ke bagian identitas. Di sini ada identitas dari kompetensi dasar dan indikator. Mulai dari kelas 3, tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1, dan muatan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari materi ini memuat kompetensi dasar 3.4, yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian indikatornya yaitu 3.4.1 menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian kita tekan tombol kembali, akan kembali ke menu utama tadi. Kemudian kita masuk ke profil. Di sini terdapat profil, yaitu profil saya sendiri yang membuat media ICT ini. Kemudian kita tekan lagi kembali untuk masuk ke menu utama, masuk ke bagian tujuan. Nah, adapun tujuan dari media ICT yang saya buat ini yaitu yang pertama, melalui PPT pembelajaran atau PowerPoint interaktif ini, peserta didik mampu mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua, melalui PowerPoint interaktif ini, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan tayangan slide, peserta didik mampu menelaah pertanyaan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk opsi yang terakhir yaitu masuk ke bagian materi. Nah, di sini di bagian materi terdapat 3 submenu lagi, yaitu yang pertama pengertian makhluk hidup, jenis makhluk hidup, dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Untuk yang pertama kita masuk ke pengertian makhluk hidup. Nah, di sini ada judul makhluk hidup dan di bawahnya ada penjelasan dari pengertian makhluk hidup. Nah, yang mana makhluk hidup ialah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dan di sini terdapat gambar dari hewan. Kemudian submenu yang kedua yaitu jenis hidup. Nah, di sini jenis makhluk hidup yaitu yang pertama ada manusia. Bisa kita lihat gambarnya, saya memasukkan contoh gambar anak SD. Kemudian yang kedua tumbuhan. Di sini saya memasukkan gambar pohon dan yang ketiga ada hewan. Nah, jadi jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3, ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kemudian kita tekan tombol kembali untuk masuk ke submateri. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, dan yang terakhir ada peka terhadap rangsang. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu bergerak. Nah, di sini bergerak. Makhluk hidup melakukan pergerakan. Namun, gerakan tersebut tidak harus berpindah tempat. Gerak adalah perubahan posisi suatu makhluk hidup terhadap suatu acuan tertentu. Manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bergerak pada sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, bisa dilihat pada gambar, ada sekelompok anak yang sedang bermain. Ada yang sedang bermain bola, ada yang
bermain lompat-lompatan, dan lain sebagainya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa adanya pergerakan dari kegiatan anak-anak tersebut. Kemudian kita kembali masuk ke bagian yang kedua, yaitu bernafas. Nah, setiap makhluk pasti bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang pertama itu ada orang yang sedang menghirup udara, dan yang selanjutnya itu mengeluarkan hembusan dari yang sudah dihirup tadi, itu oksigen. Nah, yang dia hirup itu oksigen dan yang dikeluarkan itu karbon dioksida. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Nah, di sini terdapat 3 contoh. Nah, mulai dari gambar yang pertama itu ada pertumbuhan dari manusia. Dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan kakek-kakek. Kemudian gambar dari tumbuhan yang dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki akar. Nah, tumbuhan ini, proses pertumbuhannya memerlukan matahari. Kemudian ada pertumbuhan dari hewan. Di sini terdapat daur hidup ayam yang dimulai dari telur, kemudian dari telur menjadi isinya itu embrio, kemudian telur menetas, jadilah anak ayam dan menjadi ayam dewasa yang kemudian mengeluarkan telur kembali. Nah, inilah contoh dari mengalami pertumbuhan dari ketiga makhluk hidup tadi. Kemudian masuk ke bagian yang keempat, yaitu berkembang biak. Di sini berkembang biak itu berkembang dari kecil hingga besar. Nah, seperti manusia ini itu mengalami berkembang biakan, yang mana terdapat 2 anak satunya. Nah, ayam ini juga mengalami perkembang biakan yang mengeluarkan telur yang menjadi anak. Kemudian tumbuhan ini juga mengalami hal yang sama. Kemudian masuk ke yang kelima, makan dan minum. Nah, di sini manusia, bukan hanya manusia, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan minum, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di sini contohnya yang saya ambil yaitu manusia. Bagian yang pertama tadi. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.